lestari. Mau cobain Singosari Kediri Kutiono. Ayo rek, kuyuk makaryo. Jawa Timur tambah joyo. CTV 100% Bumi Wong Jawa Timur, 100% menghibur rakyat makmur. CTP 100% gawe wong Jawa Timur. CTV 100% Jawa Timur. Yo di Jawa Timur ragam warna-warni jadi melebur. Hati terhibur kembali berkumpul menjadi satu. CTV mantu mantulkan untuk filosofi dari tanah Jawi semua beraksi. Atur MC dan dedikasi semua seni ada di sini. Jawa Timur pancen gone seni. Reyok ludruk campur sari. Tepung Ngawi sampai Banyuwangi. Ragam budaya lestari. Mau cobain Singosari Kediri Kutiono. Ayo rek, kuyuk makaryo. Jawa Timur tambah joyo. CTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. CTV 100% gawe wong Jawa Timur. CTV 100% Jawa Timur. CTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. CTP 100% gawe wong Jawa Timur. CTP 100% Jawa Timur. Nanti akan diseksi sama lapangan. Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Rano Prastia kembali hadir ke hadapan Anda dan berbagai informasi telah kami siapkan tentunya dalam program Berita Pojok Jatim untuk edisi hari ini. Dan langsung saja kita ikuti Pojok Jatim selengkapnya. Berbagai elemen masyarakat menggelar doa bersama di Pendopo Sabah Swagata Blambangan Banyuwangi. Mereka memanjatkan harapan kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk menjaga kedamaian Kabupaten Banyuwangi. Tampak hadir dalam kegiatan tersebut diantaranya Bupati Banyuwangi Ibu Kwestiandani, Kapolresta Banyuwangi dan Lanal Banyuwangi, dan Dim 0825 Banyuwangi, Kepala Kejaksaan Negeri, DPRD Banyuwangi, dan Kepala Kemenak Banyuwangi. Mereka berbaur dengan para tokoh agama, pemimpin ormas, hingga para pengemudi ojek online. Semuanya mengharapkan kondusivitas daerah tetap terjaga. Bupati Banyuwangi Ibu Kwestiandani mengatakan ia berupaya semaksimal mungkin untuk mewujudkan kedamaian dan kesejahteraan masyarakat Banyuwangi. Upaya sungguh-sungguh ini harus senantiasa disempurnakan dengan memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Doa bersama tersebut tak semata bertujuan untuk mengetuk pintu langit, namun juga untuk merajut persatuan dan kesatuan di antara elemen masyarakat. Jika telah terjalin persatuan yang kokoh, insya Allah akan terwujud kedamaian dan kondusivitas daerah. Hal yang sama juga ditegaskan oleh Kiai Haji Insinyur Ahmad Wahyudi, pemuka agama sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Az-Zikro Banyuwangi itu, menyebutkan persatuan itu ibaratkan sebuah bangunan yang kokoh. Setiap bagiannya memiliki fungsi yang saling melengkapi satu sama lain. Sederet pemuka agama pun memanjatkan doa sesuai keyakinan masing-masing. Di antaranya oleh Ketua Umum MUI Banyuwangi Kiai Haji Muhaimin Asmuni, Ketua PCNU Banyuwangi Kiai Sunandi Zubaidi, Ketua FKUB Banyuwangi Nur Hosin,
dan dilanjutkan dengan sejumlah pemuka agama lainnya. Handoko Kusumo, CTV. Jalur Gumitir kini tampak mulus dengan aspal baru. Setelah sebulan lebih ditutup total sejak 24 Juli, jalan utama penghubung Banyuwangi Jember ini siap kembali dilintasi kendaraan mulai Kamis besok pukul 00 waktu Indonesia Barat. Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional BBPJN Jatim Bali, Javid Huryanto, mengatakan progres perbaikan di lapangan telah mencapai sekitar 85% usai dilakukan percepatan. Ia menyebut pengaspalan di titik longsor sudah selesai, kini tinggal penyelesaian saluran air, pemasangan rambu serta perlengkapan jalan lainnya yang masih dikerjakan dan diselesaikan sesuai kontrak kerja hingga 31 Desember. Ia mengatakan pembukaan jalur pada 4 September nanti masih bersifat fungsional. Kendaraan bisa melintas tetapi pekerjaan terus dilakukan sampai masa kontrak habis. Javid menegaskan, titik longsoran di KM 233 plus 500 dan KM 235 plus 650 jalur Gumitir sudah aman dilalui. Pekerjaan penguatan badan jalan dengan bor pilih telah rampung lebih cepat pada 17 Agustus. Semula jalur Gumitir dijadwalkan kembali dibuka pada 24 September, namun percepatan pekerjaan di lapangan memungkinkan jalur vital tersebut bisa difungsikan lebih awal atau sekitar 20 hari dari rencana. Kini alat berat sudah dipindahkan sehingga badan jalan bisa terbuka kembali. Mobilitas dari Banyuwangi menuju Jember dan sebaliknya akan kembali lancar seiring berfungsinya jalur strategis tersebut. Meski demikian, pengguna jalan diminta tetap berhati-hati, petugas akan berjaga di lapangan untuk mengatur lalu lintas selama masa open traffic fungsional. Handoko Kusumo, CTV. Memaknai Hari Pelanggan Nasional, PLN UIT Jabar berbagi terang bagi masyarakat prasejahtera dengan salurkan bantuan penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai PLN UIT Jabar. Selama tahun 2024, PLN UIT Jabar telah menyalurkan bantuan TJSL berupa sarana-prasarana pendidikan untuk pendidikan berkualitas di Jabar sebesar kurang lebih 3,2 miliar rupiah. Meriahkan HPN, PLN tambah 2 SPKLU Center di Jabar, total kini ada 4 SPKLU Center di Jabar untuk kenyamanan pelanggan kendaraan listrik. PLN UIT Jabar telah hadirkan ekosistem Green Energy di SMKN 2 Garut lewat bantuan sarana-prasarana pendidikan untuk konversi kendaraan listrik. PLN Mobile berikan kemudahan dan kenyamanan di HPN. Pelanggan bisa bayar tagihan listrik, beli token, catat meter mandiri, hingga pengaduan. Anak-anak Desa Cipondok Kuningan sejak 2023 telah rasakan manfaat sarana-prasarana pendidikan dari TJSL PLN. Memaknai Hari Pelanggan Nasional, PLN UIT Jabar berbagi terang bagi masyarakat prasejahtera dengan salurkan bantuan penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai PLN UIT Jabar. Selama tahun 2024, PLN UIT Jabar telah menyalurkan bantuan TJSL berupa sarana-prasarana pendidikan untuk pendidikan berkualitas di Jabar sebesar kurang lebih 3,2 miliar rupiah. Meriahkan HPN, PLN tambah 2 SPKLU Center di Jabar, total kini ada 4 SPKLU Center di Jabar untuk kenyamanan pelanggan kendaraan listrik. PLN UIT Jabar telah hadirkan ekosistem Green Energy di SMKN 2 Garut lewat bantuan sarana-prasarana pendidikan untuk konversi kendaraan listrik. PLN Mobile berikan kemudahan dan kenyamanan di HPN. Pelanggan bisa bayar tagihan listrik, beli token, catat meter mandiri, hingga pengaduan. Anak-anak Desa Cipondok Kuningan sejak 2023 telah rasakan manfaat sarana-prasarana pendidikan dari TJSL PLN. Memaknai Hari Pelanggan Nasional, PLN UIT Jabar berbagi terang bagi masyarakat prasejahtera dengan salurkan bantuan penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai PLN UIT Jabar. Selama tahun 2024, PLN UIT Jabar telah menyalurkan bantuan TJSL berupa sarana-prasarana pendidikan untuk pendidikan berkualitas di Jabar sebesar kurang lebih 3,2 miliar rupiah. Meriahkan HPN, PLN tambah 2 SPKLU Center di Jabar, total kini ada 4 SPKLU Center di Jabar untuk kenyamanan pelanggan kendaraan listrik.
PLN UIT Jabar telah hadirkan ekosistem green energy di SMKN 2 Garut lewat bantuan sarana prasarana pendidikan untuk konversi kendaraan listrik. PLN Mobile berikan kemudahan dan kenyamanan di HPN. Pelanggan bisa bayar tagihan listrik, beli token, catat meter mandiri, hingga pengaduan. Anak-anak Desa Cipondok Kuningan sejak 2023 telah rasakan manfaat sarana prasarana pendidikan dari TJSL PLN. Mani. Tekan jaya sugi. Buri ya. Buri. Tenang. Ini rokok kopi pesen kopi. Mak, kopi, Mak. Ngopi olong le, ya kan? Iya. Masuk. Kowe iki rokoknya tepak le. Isun dirokok le. Rokok apa? Wis ale. Ya. Olong. Tuku ning ndi? Tuku ngono ning ganggang. Tuku ning ganggang. Gang-gang. Iya. Nang kono ning ngumbat Eh. kampungan Paren nih. Peno mosok oleh le. Peno Nanti. kadung ketemu iki bisa dipenjara. Oh bisa. Yo iya lah. Pemerintah yang ngeru wis tahe Paren. Peno Iku enak. kadung olong tak rungokno wong ngomong biyen. Kadung peno tuku hang ilegal yo. Iya. Iku bisa mbiyantu petani biapo. Tiga. Mbiyantu pemerintah. Iya. Mane pici saya mbiali ning awake dhewek. Nggo mbiyangun rumah sakit. Pajak iku yo nggo apa? Nganu dalan iku ah. Oh ketiku. Lu paham bener iku. Tong tak takon isin nang biro iki. Iya, sampe kadung. Yo. Ciri-cirine kan diseiring bianyol piye ana. Ciri-cirine klendi. Ana materi ki terang Ison kok lah meneng. Ison kadung jelasno kok dikira hayal lan biro yo. Soale wis kadung klub. Iki piye nek? Jelasno Kang, ciri-cirine Kang. Lu percaya lari kan. Ilegal iki lek ya. Klendi. Kadung sing rokok ana cukaine iku ana warna biru. Dikenani biru. Iya. Kang koyo matrai. Oh kan materi iku. Yo. Gambar Garuda ya. Ana lambang Garuda. Wara-warane wange. Kadung iki rokok Wangel ilegal. iku, Pernah bisa dipenjara. Ono di penjara wong wadon iro nangis-nangis le. Makan umure iki ya. Iya. Memaknai Hari Pelanggan Nasional, PLN UIT Jabar berbagi terang bagi masyarakat prasejahtera dengan salurkan bantuan penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai PLN UIT Jabar. Selama tahun 2024, PLN UIT Jabar telah menyalurkan bantuan TJSL berupa sarana prasarana pendidikan untuk pendidikan berkualitas di Jabar sebesar kurang lebih 3,2 miliar rupiah. Meriahkan HPN, PLN tambah 2 SPKLU Center di Jabar, total kini ada 4 SPKLU Center di Jabar untuk kenyamanan pelanggan kendaraan listrik. PLN UIT Jabar telah hadirkan ekosistem green energy di SMKN 2 Garut lewat bantuan sarana prasarana pendidikan untuk konversi kendaraan listrik. PLN Mobile berikan kemudahan dan kenyamanan di HPN. Pelanggan bisa bayar tagihan listrik, beli token, catat meter mandiri, hingga pengaduan. Anak-anak Desa Cipondok Kuningan sejak 2023 telah rasakan manfaat sarana prasarana pendidikan dari TJSL PLN. Memaknai Hari Pelanggan Nasional, PLN UIT Jabar berbagi terang bagi masyarakat prasejahtera dengan salurkan bantuan penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai PLN UIT Jabar. Selama tahun 2024, PLN UIT Jabar telah menyalurkan bantuan TJSL berupa sarana prasarana pendidikan untuk pendidikan berkualitas di Jabar sebesar kurang lebih 3,2 miliar rupiah. Meriahkan HPN, PLN tambah 2 SPKLU Center di Jabar, total kini ada 4 SPKLU Center di Jabar untuk kenyamanan pelanggan kendaraan listrik. PLN UIT Jabar telah hadirkan ekosistem green energy di SMKN 2 Garut lewat bantuan sarana prasarana pendidikan untuk konversi kendaraan listrik. PLN Mobile berikan kemudahan dan kenyamanan di HPN. Pelanggan bisa bayar tagihan listrik, beli token, catat meter mandiri, hingga pengaduan. Anak-anak Desa Cipondok Kuningan sejak 2023 telah rasakan manfaat sarana prasarana pendidikan dari TJSL PLN. Memaknai Hari Pelanggan Nasional, PLN UIT Jabar berbagi terang bagi masyarakat prasejahtera dengan salurkan bantuan penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai PLN UIT Jabar. Selama tahun 2024, PLN UIT Jabar telah menyalurkan bantuan TJSL berupa sarana prasarana pendidikan untuk pendidikan berkualitas di Jabar sebesar kurang lebih 3,2 miliar rupiah. Meriahkan HPN, PLN tambah 2 SPKLU Center di Jabar, total kini ada 4 SPKLU Center di Jabar untuk kenyamanan pelanggan kendaraan listrik. PLN UIT Jabar telah hadirkan ekosistem green energy di SMKN 2 Garut lewat bantuan sarana prasarana pendidikan untuk konversi kendaraan listrik.
PLN Mobile berikan kemudahan dan kenyamanan di HPN. Pelanggan bisa bayar tagihan listrik, beli token, catat meter mandiri, hingga pengaduan. Anak-anak Desa Cipondok Kuningan sejak 2023 telah rasakan manfaat sarana prasarana pendidikan dari TJSL PLN. Memaknai Hari Pelanggan Nasional, PLN UIT Jabar berbagi terang bagi masyarakat prasejahtera dengan salurkan bantuan penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai PLN UIT Jabar. Selama tahun 2024, PLN UIT Jabar telah menyalurkan bantuan TJSL berupa sarana-prasarana pendidikan untuk pendidikan berkualitas di Jabar sebesar kurang lebih 3,2 miliar rupiah. Meriahkan HPN, PLN tambah 2 SPKLU Center di Jabar, total kini ada 4 SPKLU Center di Jabar untuk kenyamanan pelanggan kendaraan listrik. PLN UIT Jabar telah hadirkan ekosistem Green Energy di SMKN 2 Garut lewat bantuan sarana prasarana pendidikan untuk konversi kendaraan listrik. PLN Mobile berikan kemudahan dan kenyamanan di HPN. Pelanggan bisa bayar tagihan listrik, beli token, catat meter mandiri, hingga pengaduan. Anak-anak Desa Cipondok Kuningan sejak 2023 telah rasakan manfaat sarana prasarana pendidikan dari TJSL PLN. Bingung cari tempat untuk menikmati sensasi liburan Anda? Ya, hanya di sini tempatnya Touring Waterpark. Touring Waterpark, satu-satunya wahana wisata favorit terlengkap di Kabupaten Banyuwangi. Dengan didukung beragam fasilitas, mulai dari kolam renang anak, kolam renang dewasa, kolam pancing, kolam arus, mandi busa, sepeda awan, bebek gayung, flying fox, dan area parkir yang luas. Tentunya di Touring Waterpark didukung dengan spot selfie yang instagramable yang siap memanjakan hiburan Anda. Selain itu, di Touring Waterpark tersedia aula dan hall yang siap dipakai untuk pesta ulang tahun, pernikahan, rapat, dan lain sebagainya. Mari nikmati sensasi liburan bersama rekan atau keluarga Anda hanya di Touring Waterpark. Memaknai Hari Pelanggan Nasional, PLN UIT Jabar berbagi terang bagi masyarakat prasejahtera dengan salurkan bantuan penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai PLN UIT Jabar. Selama tahun 2024, PLN UIT Jabar telah menyalurkan bantuan TJSL berupa sarana-prasarana pendidikan untuk pendidikan berkualitas di Jabar sebesar kurang lebih 3,2 miliar rupiah. Meriahkan HPN, PLN tambah 2 SPKLU Center di Jabar, total kini ada 4 SPKLU Center di Jabar untuk kenyamanan pelanggan kendaraan listrik. PLN UIT Jabar telah hadirkan ekosistem Green Energy di SMKN 2 Garut lewat bantuan sarana prasarana pendidikan untuk konversi kendaraan listrik. PLN Mobile berikan kemudahan dan kenyamanan di HPN. Pelanggan bisa bayar tagihan listrik, beli token, catat meter mandiri, hingga pengaduan. Anak-anak Desa Cipondok Kuningan sejak 2023 telah rasakan manfaat sarana prasarana pendidikan dari TJSL PLN. Memaknai Hari Pelanggan Nasional, PLN UIT Jabar berbagi terang bagi masyarakat prasejahtera dengan salurkan bantuan penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai PLN UIT Jabar. Selama tahun 2024, PLN UIT Jabar telah menyalurkan bantuan TJSL berupa sarana-prasarana pendidikan untuk pendidikan berkualitas di Jabar sebesar kurang lebih 3,2 miliar rupiah. Meriahkan HPN, PLN tambah 2 SPKLU Center di Jabar, total kini ada 4 SPKLU Center di Jabar untuk kenyamanan pelanggan kendaraan listrik. PLN UIT Jabar telah hadirkan ekosistem Green Energy di SMKN 2 Garut lewat bantuan sarana prasarana pendidikan untuk konversi kendaraan listrik. PLN Mobile berikan kemudahan dan kenyamanan di HPN. Pelanggan bisa bayar tagihan listrik, beli token, catat meter mandiri, hingga pengaduan. Anak-anak Desa Cipondok Kuningan sejak 2023 telah rasakan manfaat sarana prasarana pendidikan dari TJSL PLN. Memaknai Hari Pelanggan Nasional, PLN UIT Jabar berbagi terang bagi masyarakat prasejahtera dengan salurkan bantuan penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai PLN UIT Jabar. Selama tahun 2024, PLN UIT Jabar telah menyalurkan bantuan TJSL berupa sarana-prasarana pendidikan untuk pendidikan berkualitas di Jabar sebesar kurang lebih 3,2 miliar rupiah. Meriahkan HPN, PLN tambah 2 SPKLU Center di Jabar, total kini ada 4 SPKLU Center di Jabar untuk kenyamanan pelanggan kendaraan listrik.
PLN UIT Jabar telah hadirkan ekosistem green energy di SMKN 2 Garut lewat bantuan sarana prasarana pendidikan untuk konversi kendaraan listrik. PLN Mobile berikan kemudahan dan kenyamanan di HPN. Pelanggan bisa bayar tagihan listrik, beli token, catat meter mandiri, hingga pengaduan. Anak-anak Desa Cipondok Kuningan sejak 2023 telah rasakan manfaat sarana prasarana pendidikan dari TJSL PLN. Para petani kopi rakyat di Desa Gombeng Sari, Kecamatan Kalipuro, Banyuwangi, Sumringah, pasalnya panen raya tahun ini selain produksi meningkat, harga kopi pun juga ikut naik. Desa Gombeng Sari merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Banyuwangi, tepatnya berada sekitar 15 km dari pusat kota Banyuwangi. Wilayah Gombeng Sari berada pada ketinggian 400 sampai dengan 650 meter dari permukaan laut, dengan suhu rata-rata 23 hingga 30 derajat Celcius dan memiliki curah hujan rata-rata 2088 mm. Gombeng Sari berada di kaki Pegunungan Ijen. Produksi pertanian utamanya adalah kopi Robusta. Ada juga Excelsa dan luasan kebun kopi rakyat di desa tersebut sekitar 700 hektar. Kebun kopi rakyat menyebar di berbagai lokasi. Saat berada di desa tersebut, tanaman kopi bisa ditemui dengan mudah di kanan kiri jalan. Tanaman kopi bertumpang sari dengan lainnya seperti pohon kelapa. Abdurrahman, sekretaris kelompok tani setempat, mengatakan panen raya berlangsung 3 bulan, yaitu mulai Juli hingga September. Pada awal Juli, harga kopi sempat turun antara Rp45.000 hingga Rp48.000 per kilogram. Namun penurunan tak bertahan lama, kini harga kopi kualitas yang sama berkisar antara Rp65.000 hingga Rp70.000 per kilogram. Bahkan yang grade bagus, petik merah dan tersortir bisa mencapai Rp90.000 hingga Rp100.000 per kilogram. Sementara dari sisi panen, mayoritas produksi meningkat. Sehektar lahan menghasilkan lebih dari 1 ton kopi, dan tahun sebelumnya hanya sekitar 8 kuintal. Ada beberapa faktor penyebab produksi kopi meningkat. Selain faktor cuaca, pola tanam budidaya petani juga membaik. Saat harga kopi melambung 2 tahun terakhir, para petani makin peduli dengan kebun yang mereka olah. Umumnya, kopi hasil panen petani Gombeng Sari dibeli oleh tengkulak. Namun mulai banyak warga setempat yang mengolah kopi secara mandiri dan menjualnya dalam bentuk bin atau bubuk. Karena Gombeng Sari sekarang juga dikenal sebagai desa wisata kopi, produk warga setempat juga banyak yang diminati para wisatawan luar negeri yang dibeli sebagai oleh-oleh. Pertama, dengan metode budidaya yang baik. Kalau dulu sebelum kita mendapatkan harga mahal, kita sebagai petani itu biasanya asal-asalan. Tapi dengan 2 tahun kemarin, harga kopi yang cukup melimpah, sehingga motivasi kami sebagai petani itu bagaimana memperbaiki mulai cara budidayanya, mulai sanitasi lahannya, pemupukannya, perawatan pangkas cabangnya, sehingga dengan cara itu hasil produksi tambah meningkat. Yang kedua, didukung dengan pengaruh cuaca yang alhamdulillah tahun ini sangat mendukung untuk budidaya kopi di Gombeng Sari. Nah, kalau untuk pasar kopi di Gombeng Sari itu beragam, ada sebagian yang masih dibeli tengkulak, yang kedua ada yang banyak sudah diolah oleh masyarakat, petani-petani yang sudah mengolah kopinya menjadi kopi yang sudah siap dinikmati. Kalau dulu hanya cukup jual bentuk mentah, sekarang sudah ada dijual roasting, ada bentuk bubuk, dan juga dijual percangkir di kedai-kedai atau di kafe-kafe gitu. Selain itu pasarnya juga kepada pelaku-pelaku teman-teman barista, kafe di Banyuwangi dan di luar Banyuwangi. Selain itu produk kopi yang sudah dikemas itu juga menjadi salah satu produk oleh-oleh dengan banyaknya kunjungan wisatawan yang datang ke Gombeng Sari, khususnya wisatawan dari Beijing. Handoko Kusumo, CTV. Sedang isi bahan bakar eceran, seorang pria di Kabupaten Probolinggo tewas dibacok.
Dugaan kuat motif pembunuhan tersebut dilatar belakangi asmara, sementara pelaku adalah mantan suami dan mantan mertua dari istri korban. Pasca kejadian, polisi berhasil mengamankan satu pelaku. Nasib naas dialami Deding Dharma, 27 tahun, warga desa Gorasaren, Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo. Saat isi bahan bakar eceran di sebuah kios di pinggir Jalan Raya Sukapura, Kabupaten Probolinggo, korban tiba-tiba dibacok dengan cara membabi buta. Dalam rekaman video amatir, korban tewas bersimbah darah dengan luka parah pada bagian perut hingga usus terburai. Tim Inafis Satreskrim Polres Probolinggo langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa saksi-saksi termasuk pemilik kios. Peristiwa berdarah terjadi saat korban yang mengendarai mobil tengah mengisi bahan bakar eceran di pinggir jalan. Tiba-tiba ada 2 orang mengendarai motor datang, salah satu turun dari motor dan menghujamkan senjata tajam jenis celurit berkali-kali ke arah tubuh korban. Usai puas membacok korban, pelaku melarikan diri ke arah utara dengan mengendarai motor. Menurut Sugeni, 58 tahun, pemilik kios BBM, pelaku langsung membacok korban. Dirinya hanya bisa tercengang melihat korban dibacok dengan cara membabi buta. Hasil penyelidikan sementara, polisi berhasil mengamankan satu pelaku berinisial M, warga desa Resongo yang merupakan mantan mertua dari istri korban. Yang punya kios, Ibu? Nunggu Morotuanya mau belikan bensin. Nunggu, terus mertuanya datang ke sini, saya ngambil bensin ke dalam. Nggak tahu di sana sudah ada yang bacok, itu nggak tahu saya. Sendirian yang bacok? Orang dua. Itu yang korbannya itu memang orang sini atau gimana? Nggak tahu, dia sendiri orang Raksan katanya. Oh, memang ke sini ya? Iya, mau beli bensin? Iya, kehabisan. Terus mau nunggu mertua itu udah kesini mau beli. Mertuanya orang mana mertuanya? Orang sini. Oh iya. Tiba-tiba ada yang bacok. Iya. Kenal nggak ibu dengan yang? Kenal. Udah kenal ya. Pada saat itu ibu di mana? Ya di sini. Saya mengambil bensin. Kaget ibu ya ketika ada itu ya? Iya, takut dibacok. Sempat omong-omongan apa gitu? Iya. Ngomong apa ke korban? Enggak ngomong apa. Langsung bacok. Hanya minta mertuanya harus datang gitu, ngambil bensin gitu. Pelakunya ada ngomong-ngomong dulu? Ya, langsung datang bacok? Iya, langsung datang. Nggak tahu mobilnya, sepeda motornya ditaruh di sana di depan. Lari kemana terus yang bacok? Di sana. Naik apa? Naik sepeda motor. Satu orang ya pelakunya? Dua orang. M merupakan eksekutor pembunuhan sementara anaknya bertugas mengantarkan dengan mengendarai motor. Bensin Sukapura seperti apa nanti? Terima kasih teman-teman media ya. Jadi pada hari ini tanggal 2 September 2025 Polsek Sukapura menerima laporan kejadian penganiayaan yang mengakibatkan orang meninggal dunia. Dalam kejadian tersebut setelah dilakukan identifikasi, korban adalah warga asli dari Wonosaren ya, dari Nogosaren, Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo, atas nama DDF ya. Terus kemudian saat ini dari tim kita sudah melakukan penyelidikan dan kita sudah mengidentifikasi pelaku, dan kita sedang melaksanakan kita sudah melakukan olah TKP, terus kemudian kita sudah melakukan langkah-langkah penyidikan, dan saat ini kita sedang upaya untuk mengumpulkan alat bukti. Untuk pelaku sendiri apa sudah berhasil diamankan? Saat ini pelaku sudah kita amankan dan kita sedang pengembangan untuk pencarian alat bukti. Untuk motif? Untuk motif sementara diduga adalah motif asmara. Pelakunya satu atau dua orang? Sementara kita amankan satu orang dan kita akan lakukan pengembangan lebih lanjut apakah ada keterkaitan dengan pelaku-pelaku yang lainnya. Hingga kini polisi masih memburu satu pelaku lain yang identitasnya sudah diketahui. Farid Falevi, CTV.
Memaknai Hari Pelanggan Nasional, PLN UIT Jabar berbagi terang bagi masyarakat prasejahtera dengan salurkan bantuan penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai PLN UIT Jabar. Selama tahun 2024, PLN UIT Jabar telah menyalurkan bantuan TJSL berupa sarana prasarana pendidikan untuk pendidikan berkualitas di Jabar sebesar kurang lebih 3,2 miliar rupiah. Meriahkan HPN, PLN tambah 2 SPKLU Center di Jabar, total kini ada 4 SPKLU Center di Jabar untuk kenyamanan pelanggan kendaraan listrik. PLN UIT Jabar telah hadirkan ekosistem Green Energy di SMKN 2 Garut lewat bantuan sarana prasarana pendidikan untuk konversi kendaraan listrik. PLN Mobile berikan kemudahan dan kenyamanan di HPN. Pelanggan bisa bayar tagihan listrik, beli token, catat meter mandiri, hingga pengaduan. Anak-anak Desa Cipondok Kuningan sejak 2023 telah rasakan manfaat sarana prasarana pendidikan dari TJSL PLN. Memaknai Hari Pelanggan Nasional, PLN UIT Jabar berbagi terang bagi masyarakat prasejahtera dengan salurkan bantuan penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai PLN UIT Jabar. Selama tahun 2024, PLN UIT Jabar telah menyalurkan bantuan TJSL berupa sarana prasarana pendidikan untuk pendidikan berkualitas di Jabar sebesar kurang lebih 3,2 miliar rupiah. Meriahkan HPN, PLN tambah 2 SPKLU Center di Jabar, total kini ada 4 SPKLU Center di Jabar untuk kenyamanan pelanggan kendaraan listrik. PLN UIT Jabar telah hadirkan ekosistem Green Energy di SMKN 2 Garut lewat bantuan sarana prasarana pendidikan untuk konversi kendaraan listrik. PLN Mobile berikan kemudahan dan kenyamanan di HPN. Pelanggan bisa bayar tagihan listrik, beli token, catat meter mandiri, hingga pengaduan. Anak-anak Desa Cipondok Kuningan sejak 2023 telah rasakan manfaat sarana prasarana pendidikan dari TJSL PLN. Memaknai Hari Pelanggan Nasional, PLN UIT Jabar berbagi terang bagi masyarakat prasejahtera dengan salurkan bantuan penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai PLN UIT Jabar. Selama tahun 2024, PLN UIT Jabar telah menyalurkan bantuan TJSL berupa sarana prasarana pendidikan untuk pendidikan berkualitas di Jabar sebesar kurang lebih 3,2 miliar rupiah. Meriahkan HPN, PLN tambah 2 SPKLU Center di Jabar, total kini ada 4 SPKLU Center di Jabar untuk kenyamanan pelanggan kendaraan listrik. PLN UIT Jabar telah hadirkan ekosistem Green Energy di SMKN 2 Garut lewat bantuan sarana prasarana pendidikan untuk konversi kendaraan listrik. PLN Mobile berikan kemudahan dan kenyamanan di HPN. Pelanggan bisa bayar tagihan listrik, beli token, catat meter mandiri, hingga pengaduan. Anak-anak Desa Cipondok Kuningan sejak 2023 telah rasakan manfaat sarana prasarana pendidikan dari TJSL PLN. Hai, bingung mau cari tempat liburan yang nyaman dan lengkap? Ini dia jawabannya. Hanya di Andokan Waterpark. Ya, tempat liburan dengan suguhan alam yang menyejukkan ditambah dengan wahana yang begitu lengkap. Mulai dari air terjun yang indah, kolam renang dengan air yang murni, ditambah dengan fasilitas yang lengkap mulai waterpark, waterfall, hingga roof dan spot foto yang instagramable. Ayo, ajak keluarga, sahabat, dan orang tercinta Anda datang di Andokan Waterpark. Memaknai Hari Pelanggan Nasional, PLN UIT Jabar berbagi terang bagi masyarakat prasejahtera dengan salurkan bantuan penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai PLN UIT Jabar. Selama tahun 2024, PLN UIT Jabar telah menyalurkan bantuan TJSL berupa sarana prasarana pendidikan untuk pendidikan berkualitas di Jabar sebesar kurang lebih 3,2 miliar rupiah. Meriahkan HPN, PLN tambah 2 SPKLU Center di Jabar, total kini ada 4 SPKLU Center di Jabar untuk kenyamanan pelanggan kendaraan listrik. PLN UIT Jabar telah hadirkan ekosistem Green Energy di SMKN 2 Garut lewat bantuan sarana prasarana pendidikan untuk konversi kendaraan listrik.
PLN Mobile berikan kemudahan dan kenyamanan di HPN. Pelanggan bisa bayar tagihan listrik, beli token, catat meter mandiri, hingga pengaduan. Anak-anak Desa Cipondok Kuningan sejak 2023 telah rasakan manfaat sarana prasarana pendidikan dari TJSL PLN. Memaknai Hari Pelanggan Nasional, PLN UIT Jabar berbagi terang bagi masyarakat prasejahtera dengan salurkan bantuan penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai PLN UIT Jabar. Selama tahun 2024, PLN UIT Jabar telah menyalurkan bantuan TJSL berupa sarana-prasarana pendidikan untuk pendidikan berkualitas di Jabar sebesar kurang lebih 3,2 miliar rupiah. Meriahkan HPN, PLN tambah 2 SPKLU Center di Jabar, total kini ada 4 SPKLU Center di Jabar untuk kenyamanan pelanggan kendaraan listrik. PLN UIT Jabar telah hadirkan ekosistem Green Energy di SMKN 2 Garut lewat bantuan sarana-prasarana pendidikan untuk konversi kendaraan listrik. PLN Mobile berikan kemudahan dan kenyamanan di HPN. Pelanggan bisa bayar tagihan listrik, beli token, catat meter mandiri, hingga pengaduan. Anak-anak Desa Cipondok Kuningan sejak 2023 telah rasakan manfaat sarana prasarana pendidikan dari TJSL PLN. Memaknai Hari Pelanggan Nasional, PLN UIT Jabar berbagi terang bagi masyarakat prasejahtera dengan salurkan bantuan penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai PLN UIT Jabar. Selama tahun 2024, PLN UIT Jabar telah menyalurkan bantuan TJSL berupa sarana-prasarana pendidikan untuk pendidikan berkualitas di Jabar sebesar kurang lebih 3,2 miliar rupiah. Meriahkan HPN, PLN tambah 2 SPKLU Center di Jabar, total kini ada 4 SPKLU Center di Jabar untuk kenyamanan pelanggan kendaraan listrik. PLN UIT Jabar telah hadirkan ekosistem Green Energy di SMKN 2 Garut lewat bantuan sarana-prasarana pendidikan untuk konversi kendaraan listrik. PLN Mobile berikan kemudahan dan kenyamanan di HPN. Pelanggan bisa bayar tagihan listrik, beli token, catat meter mandiri, hingga pengaduan. Anak-anak Desa Cipondok Kuningan sejak 2023 telah rasakan manfaat sarana prasarana pendidikan dari TJSL PLN. Memaknai Hari Pelanggan Nasional, PLN UIT Jabar berbagi terang bagi masyarakat prasejahtera dengan salurkan bantuan penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai PLN UIT Jabar. Selama tahun 2024, PLN UIT Jabar telah menyalurkan bantuan TJSL berupa sarana-prasarana pendidikan untuk pendidikan berkualitas di Jabar sebesar kurang lebih 3,2 miliar rupiah. Meriahkan HPN, PLN tambah 2 SPKLU Center di Jabar, total kini ada 4 SPKLU Center di Jabar untuk kenyamanan pelanggan kendaraan listrik. PLN UIT Jabar telah hadirkan ekosistem Green Energy di SMKN 2 Garut lewat bantuan sarana-prasarana pendidikan untuk konversi kendaraan listrik. PLN Mobile berikan kemudahan dan kenyamanan di HPN. Pelanggan bisa bayar tagihan listrik, beli token, catat meter mandiri, hingga pengaduan. Anak-anak Desa Cipondok Kuningan sejak 2023 telah rasakan manfaat sarana prasarana pendidikan dari TJSL PLN. Hei, mandi. Tekan jaya subuh. Oburi ya. Oburi. Tenang. Ini rokok kopi pesen kopi. Mak, kopi mak. Ngopi olong le, ya kan? Iya. Masuk. Woi, iki rokok tepak le. Isin dirokok le. Rokok apa? Wis ale. Olong. Tuku ning ndi? Tuku ning gang. Tuku ning gang. Ning gang. Iya. Ning kono ning ngombe kampungan Paren nih. Peno mosok oleh le. Peno kadung ketemu iki bisa dipenjara. Oh, bisa. Yo iya lah. Pemerintah yang ngeru wis tahe Paren. Peno kadung olong tak rungokno ngomong biyen. Kadung peno tuku hang ilegal yo. Iku bisa mbiyantu petani biako. Mbiyantu pemerintah. Iya. Mane biji se ombyale ning awake dhewek. Nggo mbiyangun rumah sakit. Pajak iku yo nggo apa? Nganu dalan iku. Oh, ketiku. Lu paham peno iku. Tong tak takoni sing nang kowe. Iya. Ciri-cirine klendi seiring bianyol piana. Ciri-cirine klendi. Ana materi iki terang Ison kok meneng. Ison kadung jelasno kok dikira hayal ambiro ya. Soale wis kadung klub. Iki piana? Jelasno Kang ciri-cirine Kang. Lu percaya lari ilegal iki lek ya. Kadung sing rokok ana cukaine iku ana warna biru.
dikenani biru. Iya. Kang koyo matrai. Oh kan matre iku. Gambar Garuda ya. Ono lambang Garuda. Warna-warnane wangel. Kadung iki rokok Wangel ilegal. iku, Pernah bisa dipenjara. Kok di penjara wong wadon niro nangis-nangis le. Makan umure iki ya. Iya. Memaknai Hari Pelanggan Nasional, PLN UIT Jabar berbagi terang bagi masyarakat prasejahtera dengan salurkan bantuan penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai PLN UIT Jabar. Selama tahun 2024, PLN UIT Jabar telah menyalurkan bantuan TJSL berupa sarana-prasarana pendidikan untuk pendidikan berkualitas di Jabar sebesar kurang lebih 3,2 miliar rupiah. Meriahkan HPN, PLN tambah 2 SPKLU Center di Jabar, total kini ada 4 SPKLU Center di Jabar untuk kenyamanan pelanggan kendaraan listrik. PLN UIT Jabar telah hadirkan ekosistem Green Energy di SMKN 2 Garut lewat bantuan sarana-prasarana pendidikan untuk konversi kendaraan listrik. PLN Mobile berikan kemudahan dan kenyamanan di HPN. Pelanggan bisa bayar tagihan listrik, beli token, catat meter mandiri, hingga pengaduan. Anak-anak Desa Cipondok Kuningan sejak 2023 telah rasakan manfaat sarana-prasarana pendidikan dari TJSL PLN. Memaknai Hari Pelanggan Nasional, PLN UIT Jabar berbagi terang bagi masyarakat prasejahtera dengan salurkan bantuan penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai PLN UIT Jabar. Selama tahun 2024, PLN UIT Jabar telah menyalurkan bantuan TJSL berupa sarana-prasarana pendidikan untuk pendidikan berkualitas di Jabar sebesar kurang lebih 3,2 miliar rupiah. Meriahkan HPN, PLN tambah 2 SPKLU Center di Jabar, total kini ada 4 SPKLU Center di Jabar untuk kenyamanan pelanggan kendaraan listrik. PLN UIT Jabar telah hadirkan ekosistem Green Energy di SMKN 2 Garut lewat bantuan sarana-prasarana pendidikan untuk konversi kendaraan listrik. PLN Mobile berikan kemudahan dan kenyamanan di HPN. Pelanggan bisa bayar tagihan listrik, beli token, catat meter mandiri, hingga pengaduan. Anak-anak Desa Cipondok Kuningan sejak 2023 telah rasakan manfaat sarana-prasarana pendidikan dari TJSL PLN. Memaknai Hari Pelanggan Nasional, PLN UIT Jabar berbagi terang bagi masyarakat prasejahtera dengan salurkan bantuan penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai PLN UIT Jabar. Selama tahun 2024, PLN UIT Jabar telah menyalurkan bantuan TJSL berupa sarana-prasarana pendidikan untuk pendidikan berkualitas di Jabar sebesar kurang lebih 3,2 miliar rupiah. Meriahkan HPN, PLN tambah 2 SPKLU Center di Jabar, total kini ada 4 SPKLU Center di Jabar untuk kenyamanan pelanggan kendaraan listrik. PLN UIT Jabar telah hadirkan ekosistem Green Energy di SMKN 2 Garut lewat bantuan sarana-prasarana pendidikan untuk konversi kendaraan listrik. PLN Mobile berikan kemudahan dan kenyamanan di HPN. Pelanggan bisa bayar tagihan listrik, beli token, catat meter mandiri, hingga pengaduan. Anak-anak Desa Cipondok Kuningan sejak 2023 telah rasakan manfaat sarana-prasarana pendidikan dari TJSL PLN. Diduga bermain api dengan sang istri, seorang pria di Lumajang nekat menghabisi nyawa selingkuhan istrinya. Tersangka membunuh korban dengan sebilah celurit. Tersangka pembunuhan Aris Anjas, 22 tahun, warga Kecamatan Padang, Lumajang, digelandang Satreskrim Polres tempat Selasa sore. Tersangka diamankan setelah menyerahkan diri ke kantor polisi sektor Padang. Tersangka Aris Anjas ini menghabisi nyawa Ahmad Zakaria, 24 tahun, warga Kecamatan Padang, lantaran cemburu, di mana korban diduga sempat menjalin perselingkuhan dengan istri tersangka. Peristiwa pembunuhan ini terjadi di sebuah pekarangan warga di Desa Mojo, Kecamatan Padang, pada Selasa dini hari. Korban yang berpapasan dengan tersangka di persimpangan jalan sempat kabur melarikan diri, namun tidak berhasil dan akhirnya terbunuh di lokasi. Bukannya banyak ya yang terutama di bagian kepala ada beberapa dampak dari bacokan ya, mulai dari mulut sampai di bagian leher yang vital sehingga mengeluarkan darah cukup banyak dan cukup cepat. Jadi nyawanya korban tidak tertolong.
Ada hubungan nggak korban dengan tersangka? Hubungan keluarga tidak, ya cuma pernah mengalami permasalahan sekitar 4 bulan lalu yang seperti saya sampaikan, di mana korban diduga melakukan suatu perselingkuhan dengan istrinya tersangka. Namun sudah selesai di saat itu, ya itu karena masih ada perasaan cemburu sehingga tersangka untuk saat ini langsung menghabisi nyawa korban. Akibat perbuatannya, tersangka terjerat pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Yogi Nugroho, CTV. Pemirsa, kami ajak Anda untuk melihat jalannya program Dokter Muter yang jadi inovasi pemerintah Kabupaten Lumajang untuk menjangkau layanan kesehatan di daerah terpencil. Dengan menggunakan mobil khusus, gerai Vaskes dibuka di titik-titik tertentu, mulai kantor desa hingga di rumah-rumah warga. Program Dokter Muter menjadi inovasi pemerintah Lumajang dalam menjangkau layanan kesehatan di daerah terpencil. Dalam pelaksanaannya, terdapat mobil khusus yang di dalamnya dilengkapi dengan alat-alat Vaskes. Mobil ini berkeliling menjangkau warga dan membuka gerai fasilitas kesehatan di rumah warga maupun di kantor desa. Salah satunya di kantor desa Tambarjo, Kecamatan Candipuro, Lumajang pada Selasa siang. Warga bebas memanfaatkan pelayanan kesehatan secara lengkap dan gratis, mulai pemeriksaan gigi, gula darah, kolesterol, hingga layanan ibu hamil. Selain pemeriksaan kesehatan, pasien juga mendapatkan fasilitas konsultasi kesehatan serta pemberian obat secara gratis. Program Dokter Muter itu kita punya unit-unit mobil yang diisi alat-alat gigi. Nah, apa namanya, kursi gigi itu ya yang lengkap. Kemudian ada USG untuk periksa ibu hamil. Kemudian ya lengkap sehingga dia muter terutama ke lokasi-lokasi yang sulit terjangkau oleh masyarakat. Mungkin dia mau ke puskesmas atau pustu agak jauh. Nah ini terutama yang sepuh-sepuh itu dokternya muter-muter, berhenti di mana, berhenti ini kebetulan berhenti di balai desa. Titiknya tidak hanya di balai desa ya Bunda? Nggak hanya di balai desa titiknya. Jadi mungkin pas di satu tempat yang itu sudah dikomunikasikan sama tokoh masyarakat oleh puskesmas, oh berhenti di sini aja, berhenti di situ. Bu, tadi ini periksa apa? Periksa gratis. Untuk ini periksa tadi saya yang tinggi itu kolesterol. Sebelumnya tidak pernah periksa ya Bu? Pernah sih dulu, tapi waktu itu 202, sekarang 223 bertambah. Dengan program Dokter Muter ini merasa terbantu lagi? Sangat terbantu, sangat bagus untuk masyarakat Tambak Rejo. Karena aksesnya jauh ya Bu ya? Iya. Program Dokter Muter ini menjadi solusi pemerataan layanan kesehatan serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemeriksaan dan perilaku hidup sehat. Yogi Nugroho, CTV. Semarak KPN, pegawai PLN UID Jabar gelar aksi donasi berbagi cahaya dengan membeli produk UMKM dan memberikan makanan atau barang bagi yang membutuhkan. Perpustakaan keliling motor listrik dan bantuan buku dari program TJSL PLN UID Jabar telah menunjang kegiatan literasi di Desa Leuwi Gede, Kabupaten Indramayu. Memaknai HPN dengan peduli lingkungan, PLN UID Jabar sediakan layanan sertifikat energi terbarukan atau REC bagi seluruh golongan pelanggan. Caranya praktis dan mudah melalui PLN Mobile. Sampai dengan Juli 2025, PLN telah salurkan bantuan TJSL sebesar 1,2 miliar untuk peningkatan sarana-prasarana pendidikan di Jabar. Tingkatan kompetensi dan daya saing pelajar, PLN UID Jabar tahun ini berikan bantuan TJSL berupa sarana-prasarana pendidikan untuk konversi kendaraan listrik bagi guru dan peserta didik SMKN 8 Bandung. Memaknai Hari Pelanggan Nasional, PLN UID Jabar berbagi terang bagi masyarakat prasejahtera dengan salurkan bantuan penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai PLN UID Jabar.
Semara KPN, pegawai PLN UID Jabar gelar aksi donasi berbagi cahaya dengan membeli produk UMKM dan memberikan makanan atau barang bagi yang membutuhkan. Perpustakaan keliling motor listrik dan bantuan buku dari program TJSL PLN UID Jabar telah menunjang kegiatan literasi di Desa Leuwi Gede, Kabupaten Indramayu. Memaknai HPN dengan peduli lingkungan, PLN UID Jabar sediakan layanan sertifikat energi terbarukan atau REC bagi seluruh golongan pelanggan. Caranya praktis dan mudah melalui PLN Mobile. Sampai dengan Juli 2025, PLN telah salurkan bantuan TJSL sebesar 1,2 miliar untuk peningkatan sarana prasarana pendidikan di Jabar. Tingkatan kompetensi dan daya saing pelajar, PLN UID Jabar tahun ini berikan bantuan TJSL berupa sarana prasarana pendidikan untuk konversi kendaraan listrik bagi guru dan peserta didik SMKN 8 Bandung. Memaknai Hari Pelanggan Nasional, PLN UID Jabar berbagi terang bagi masyarakat prasejahtera dengan salurkan bantuan penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai PLN UID Jabar. Semara KPN, pegawai PLN UID Jabar gelar aksi donasi berbagi cahaya dengan membeli produk UMKM dan memberikan makanan atau barang bagi yang membutuhkan. Perpustakaan keliling motor listrik dan bantuan buku dari program TJSL PLN UID Jabar telah menunjang kegiatan literasi di Desa Leuwi Gede, Kabupaten Indramayu. Memaknai HPN dengan peduli lingkungan, PLN UID Jabar sediakan layanan sertifikat energi terbarukan atau REC bagi seluruh golongan pelanggan. Caranya praktis dan mudah melalui PLN Mobile. Sampai dengan Juli 2025, PLN telah salurkan bantuan TJSL sebesar 1,2 miliar untuk peningkatan sarana prasarana pendidikan di Jabar. Tingkatan kompetensi dan daya saing pelajar, PLN UID Jabar tahun ini berikan bantuan TJSL berupa sarana prasarana pendidikan untuk konversi kendaraan listrik bagi guru dan peserta didik SMKN 8 Bandung. Memaknai Hari Pelanggan Nasional, PLN UID Jabar berbagi terang bagi masyarakat prasejahtera dengan salurkan bantuan penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai PLN UID Jabar. Hei! Mandi. Tekan jaya sugi. Koburi ya. Koburi. Tenang. Ini rokok kopi pesen kopi. Mak, kopi mak. Ngopi olong le, ya kan? Iya. Masuk. Woi, iki rokok tepak iki le. Isin dirokok le. Rokok apa? Wis ale. Olong. Tuku ning ndi? Tuku kono ning gang. Tuku ning gang. Ning gang. Iya. Ning kono ning ngumbab kampungan Paren nih. Peno iki mosok oleh le. Peno kadung ketemu iki bisa dipenjara. Oh, bisa. Yo lah. Pemerintah yang ngeru wis tahe Paren. Peno kadung olong tak rungokno wong ngomong biyen. Kadung peno tuku hang ilegal yo. Iku bisa mbiyantu petani biapo. Mbiyantu pemerintah. Iya. Mane pici se mbiali ning awake dhewek. Nggo mbiangun rumah sakit. Pajak iku yo nggo apa? Nganu dalan iku. Oh, ketiku. Lu paham peno iku. Tong tak takon sing nang biro iki. Ya sampe yo. Ciri-ciri iki ndisiring bianyol piye ana. Ciri-cirine klendi. Ana materi iki terang Ison kok Ison kadung jelasno, kok dikira hayal biro yo. Soale wis kadung klub. Iki piye nek? Jelasno Kang, ciri-cirine Kang. Lu percaya lari ilegal iki le ya. Kadung sing rokok ana cukaine iku ana warna biru. Dikenani biru. Iya. Kang koyo materai. Oh kan materai iku. Gambar Garuda ya. Ana lambang Garuda. Warna-warnane wange. Kadung gede iki rokok ilegal. Pernah bisa dipenjara. Pernah dipenjara wong wadon iro nangis-nangis le. Makan murah iki ya. Iya. Semara KPN, pegawai PLN UID Jabar gelar aksi donasi berbagi cahaya dengan membeli produk UMKM dan memberikan makanan atau barang bagi yang membutuhkan. Perpustakaan keliling motor listrik dan bantuan buku dari program TJSL PLN UID Jabar telah menunjang kegiatan literasi di Desa Leuwi Gede, Kabupaten Indramayu. Memaknai HPN dengan peduli lingkungan, PLN UID Jabar sediakan layanan sertifikat energi terbarukan atau REC bagi seluruh golongan pelanggan. Caranya praktis dan mudah melalui PLN Mobile. Sampai dengan Juli 2025, PLN telah salurkan bantuan TJSL sebesar 1,2 miliar untuk peningkatan sarana prasarana pendidikan di Jabar. Tingkatan kompetensi dan daya saing pelajar, PLN UID Jabar tahun ini berikan bantuan TJSL berupa sarana prasarana pendidikan untuk konversi kendaraan listrik bagi guru dan peserta didik SMKN 8 Bandung. Memaknai Hari Pelanggan Nasional, PLN UID Jabar berbagi terang bagi masyarakat prasejahtera dengan salurkan bantuan penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai PLN UID Jabar.
Semara KPN, pegawai PLN UID Jabar gelar aksi donasi berbagi cahaya dengan membeli produk UMKM dan memberikan makanan atau barang bagi yang membutuhkan. Perpustakaan keliling motor listrik dan bantuan buku dari program TJSL PLN UID Jabar telah menunjang kegiatan literasi di Desa Leuwi Gede, Kabupaten Indramayu. Memaknai HPN dengan peduli lingkungan, PLN UID Jabar sediakan layanan sertifikat energi terbarukan atau REC bagi seluruh golongan pelanggan. Caranya praktis dan mudah melalui PLN Mobile. Sampai dengan Juli 2025, PLN telah salurkan bantuan TJSL sebesar 1,2 miliar untuk peningkatan sarana-prasarana pendidikan di Jabar. Tingkatan kompetensi dan daya saing pelajar, PLN UID Jabar tahun ini berikan bantuan TJSL berupa sarana-prasarana pendidikan untuk konversi kendaraan listrik bagi guru dan peserta didik SMKN 8 Bandung. Memaknai Hari Pelanggan Nasional, PLN UID Jabar berbagi terang bagi masyarakat prasejahtera dengan salurkan bantuan penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai PLN UID Jabar. Semara KPN, pegawai PLN UID Jabar gelar aksi donasi berbagi cahaya dengan membeli produk UMKM dan memberikan makanan atau barang bagi yang membutuhkan. Perpustakaan keliling motor listrik dan bantuan buku dari program TJSL PLN UID Jabar telah menunjang kegiatan literasi di Desa Leuwi Gede, Kabupaten Indramayu. Memaknai HPN dengan peduli lingkungan, PLN UID Jabar sediakan layanan sertifikat energi terbarukan atau REC bagi seluruh golongan pelanggan. Caranya praktis dan mudah melalui PLN Mobile. Sampai dengan Juli 2025, PLN telah salurkan bantuan TJSL sebesar 1,2 miliar untuk peningkatan sarana-prasarana pendidikan di Jabar. Tingkatan kompetensi dan daya saing pelajar, PLN UID Jabar tahun ini berikan bantuan TJSL berupa sarana-prasarana pendidikan untuk konversi kendaraan listrik bagi guru dan peserta didik SMKN 8 Bandung. Memaknai Hari Pelanggan Nasional, PLN UID Jabar berbagi terang bagi masyarakat prasejahtera dengan salurkan bantuan penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai PLN UID Jabar. Semara KPN, pegawai PLN UID Jabar gelar aksi donasi berbagi cahaya dengan membeli produk UMKM dan memberikan makanan atau barang bagi yang membutuhkan. Perpustakaan keliling motor listrik dan bantuan buku dari program TJSL PLN UID Jabar telah menunjang kegiatan literasi di Desa Leuwi Gede, Kabupaten Indramayu. Memaknai HPN dengan peduli lingkungan, PLN UID Jabar sediakan layanan sertifikat energi terbarukan atau REC bagi seluruh golongan pelanggan. Caranya praktis dan mudah melalui PLN Mobile. Sampai dengan Juli 2025, PLN telah salurkan bantuan TJSL sebesar 1,2 miliar untuk peningkatan sarana-prasarana pendidikan di Jabar. Tingkatan kompetensi dan daya saing pelajar, PLN UID Jabar tahun ini berikan bantuan TJSL berupa sarana-prasarana pendidikan untuk konversi kendaraan listrik bagi guru dan peserta didik SMKN 8 Bandung. Memaknai Hari Pelanggan Nasional, PLN UID Jabar berbagi terang bagi masyarakat prasejahtera dengan salurkan bantuan penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai PLN UID Jabar. Hei! Mandi. Tekan jaya subuh. Koburi ya. Koburi. Tenang. Ini rokok kopi pesen kopi. Mak, kopi mak. Ngopi olong le, ya kan? Iya. Masuk. Woi, kena rokok tepak le. Isun di rokok le. Rokok apa? Wis ale. Olong. Tuku ning ndi? Tuku ngono ning gang. Tuku ning gang. Ning gang. Iya. Ning kono ning ngumbat kampungan Paren nih. Peno iki mosok oleh le. Peno kadung ketemu iki bisa dipenjara. Oh, bisa. Yo lah. Pemerintah yang ngeru wis tahe Paren. Peno kadung olong tak rungokno wong ngomong biyen. Kadung peno tuku hang ilegal yo. Iku bisa mbiyantu petani biako. Mbiyantu pemerintah. Iya. Mane picise yo mbiali ning awake dhewe. Nggo mbiangun rumah sakit. Pajak iku yo nggo apa? Nganu dalan iku. Oh, ketiku. Lu paham peno iku. Tong tak takon isin nang biro iki. Ya sampe yo. Ciri-cirine kan diseiring bianyol piye ana. Ciri-cirine klendi. Ana materi iki terang Ison kok meneng. Ison kadung jelasno kok dikira hayal biro yo. Soale wis kadung klub. Iki piye nek? Jelasno Kang ciri-cirine Kang. Lu percaya lari ilegal iki le ya. Kadung sing rokok ana cukaine iku ana warna biru. Dikenani biru. Iya. Kang koyo matrai. Oh kan matrai iku. Gambar Garuda ya. Ana lambang Garuda. Warna-warnane wange. Kadung gedhi iki rokok ilegal. Pernah bisa dipenjara. Pernah dipenjara wong wadon iro nangis-nangis le. Makan umure iki ya. Iya.
Semarak KPN, pegawai PLN UID Jabar gelar aksi donasi berbagi cahaya dengan membeli produk UMKM dan memberikan makanan atau barang bagi yang membutuhkan. Perpustakaan keliling motor listrik dan bantuan buku dari program TJSL PLN UID Jabar telah menunjang kegiatan literasi di Desa Leuwi Gede, Kabupaten Indramayu. Memaknai HPN dengan peduli lingkungan, PLN UID Jabar sediakan layanan sertifikat energi terbarukan atau REC bagi seluruh golongan pelanggan. Caranya praktis dan mudah melalui PLN Mobile. Sampai dengan Juli 2025, PLN telah salurkan bantuan TJSL sebesar 1,2 miliar untuk peningkatan sarana-prasarana pendidikan di Jabar. Tingkatan kompetensi dan daya saing pelajar, PLN UID Jabar tahun ini berikan bantuan TJSL berupa sarana-prasarana pendidikan untuk konversi kendaraan listrik bagi guru dan peserta didik SMKN 8 Bandung. Memaknai Hari Pelanggan Nasional, PLN UID Jabar berbagi terang bagi masyarakat prasejahtera dengan salurkan bantuan penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai PLN UID Jabar. Semarak KPN, pegawai PLN UID Jabar gelar aksi donasi berbagi cahaya dengan membeli produk UMKM dan memberikan makanan atau barang bagi yang membutuhkan. Perpustakaan keliling motor listrik dan bantuan buku dari program TJSL PLN UID Jabar telah menunjang kegiatan literasi di Desa Leuwi Gede, Kabupaten Indramayu. Memaknai HPN dengan peduli lingkungan, PLN UID Jabar sediakan layanan sertifikat energi terbarukan atau REC bagi seluruh golongan pelanggan. Caranya praktis dan mudah melalui PLN Mobile. Sampai dengan Juli 2025, PLN telah salurkan bantuan TJSL sebesar 1,2 miliar untuk peningkatan sarana-prasarana pendidikan di Jabar. Tingkatan kompetensi dan daya saing pelajar, PLN UID Jabar tahun ini berikan bantuan TJSL berupa sarana-prasarana pendidikan untuk konversi kendaraan listrik bagi guru dan peserta didik SMKN 8 Bandung. Memaknai Hari Pelanggan Nasional, PLN UID Jabar berbagi terang bagi masyarakat prasejahtera dengan salurkan bantuan penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai PLN UID Jabar. Semarak KPN, pegawai PLN UID Jabar gelar aksi donasi berbagi cahaya dengan membeli produk UMKM dan memberikan makanan atau barang bagi yang membutuhkan. Perpustakaan keliling motor listrik dan bantuan buku dari program TJSL PLN UID Jabar telah menunjang kegiatan literasi di Desa Leuwi Gede, Kabupaten Indramayu. Memaknai HPN dengan peduli lingkungan, PLN UID Jabar sediakan layanan sertifikat energi terbarukan atau REC bagi seluruh golongan pelanggan. Caranya praktis dan mudah melalui PLN Mobile. Sampai dengan Juli 2025, PLN telah salurkan bantuan TJSL sebesar 1,2 miliar untuk peningkatan sarana-prasarana pendidikan di Jabar. Tingkatan kompetensi dan daya saing pelajar, PLN UID Jabar tahun ini berikan bantuan TJSL berupa sarana-prasarana pendidikan untuk konversi kendaraan listrik bagi guru dan peserta didik SMKN 8 Bandung. Memaknai Hari Pelanggan Nasional, PLN UID Jabar berbagi terang bagi masyarakat prasejahtera dengan salurkan bantuan penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai PLN UID Jabar. Ulah monyet ekor panjang meresahkan warga pemukiman di Desa Kalibagor, Kecamatan Kota Situbondo. Respon cepat evakuasi seekor monyet dilakukan petugas pemadam kebakaran Pemkab Situbondo. Dengan alat seadanya, hewan peliharaan berakhir tertangkap. Saat hendak ditangkap petugas damkar, tampak seekor monyet jantan terus berupaya melakukan perlawanan pada Senin pagi. Kedatangan monyet ekor panjang ini kerap kali meresahkan warga pemukiman Desa Kalibagor, Kecamatan Situbondo. Selain mencuri makanan, monyet ekor panjang peliharaan warga yang lepas juga pernah menggigit seorang bocah sepekan lalu. Meskipun sudah diusir oleh warga, monyet tersebut kerap datang kembali dan mengancam warga. Dibutuhkan waktu 10 menit evakuasi dengan alat seadanya. Berakhir monyet ekor panjang berhasil ditangkap. Penangkapan monyet dewasa berukuran sedang itu setelah petugas mendapatkan laporan dari warga. Waktu evakuasi kemarin itu hari Senin tanggal 1 September kami mendapat laporan dari masyarakat, tepatnya pada pukul 6.20 pagi ada monyet yang meresahkan dari daerah Kalibagor, Kecamatan Situbondo. Karena menindaklanjuti laporan tersebut, maka kami langsung datang ke lokasi dan alhamdulillah
kita bisa mengevakuasi monyet tersebut tanpa ada korban. Keresahannya seperti apa gitu? Beberapa waktu sebelumnya pernah menggigit anak-anak kakinya seperti itu. Jadi monyet itu peliharaan tapi mungkin sempat lepas dan liar dan setelah kita evakuasi kita kembalikan lagi ke habitatnya. Jadi dilepas Pak ya? Ya, ke hutan lagi. Selanjutnya, monyet ekor panjang oleh petugas Damkar Pemkab Situbondo dilepas liarkan kembali ke habitat di kawasan hutan Pasir Putih. Adi Nurholis, CTV. Seluruh berita telah kami hadirkan untuk Anda di Pojok Jatim untuk edisi hari ini. Saya Rano Prasti yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda dan kita berjumpa kembali di Pojok Jatim berikutnya. Sampai jumpa dan salam CTV. Semara KPN, pegawai PLN UID Jabar gelar aksi donasi berbagi cahaya dengan membeli produk UMKM dan memberikan makanan atau barang bagi yang membutuhkan. Perpustakaan keliling motor listrik dan bantuan buku dari program TJSL PLN UID Jabar telah menunjang kegiatan literasi di Desa Leuwi Gede, Kabupaten Indramayu. Memaknai HPN dengan peduli lingkungan, PLN UID Jabar sediakan layanan sertifikat energi terbarukan atau REC bagi seluruh golongan pelanggan. Caranya praktis dan mudah melalui PLN Mobile. Sampai dengan Juli 2025, PLN telah salurkan bantuan TJSL sebesar 1,2 miliar untuk peningkatan sarana prasarana pendidikan di Jabar. Tingkatan kompetensi dan daya saing pelajar, PLN UID Jabar tahun ini berikan bantuan TJSL berupa sarana prasarana pendidikan untuk konversi kendaraan listrik bagi guru dan peserta didik SMKN 8 Bandung. Memaknai Hari Pelanggan Nasional, PLN UID Jabar berbagi terang bagi masyarakat prasejahtera dengan salurkan bantuan penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai PLN UID Jabar. Semara KPN, pegawai PLN UID Jabar gelar aksi donasi berbagi cahaya dengan membeli produk UMKM dan memberikan makanan atau barang bagi yang membutuhkan. Perpustakaan keliling motor listrik dan bantuan buku dari program TJSL PLN UID Jabar telah menunjang kegiatan literasi di Desa Leuwi Gede, Kabupaten Indramayu. Memaknai HPN dengan peduli lingkungan, PLN UID Jabar sediakan layanan sertifikat energi terbarukan atau REC bagi seluruh golongan pelanggan. Caranya praktis dan mudah melalui PLN Mobile. Sampai dengan Juli 2025, PLN telah salurkan bantuan TJSL sebesar 1,2 miliar untuk peningkatan sarana prasarana pendidikan di Jabar. Tingkatan kompetensi dan daya saing pelajar, PLN UID Jabar tahun ini berikan bantuan TJSL berupa sarana prasarana pendidikan untuk konversi kendaraan listrik bagi guru dan peserta didik SMKN 8 Bandung. Memaknai Hari Pelanggan Nasional, PLN UID Jabar berbagi terang bagi masyarakat prasejahtera dengan salurkan bantuan penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai PLN UID Jabar. Semara KPN, pegawai PLN UID Jabar gelar aksi donasi berbagi cahaya dengan membeli produk UMKM dan memberikan makanan atau barang bagi yang membutuhkan. Perpustakaan keliling motor listrik dan bantuan buku dari program TJSL PLN UID Jabar telah menunjang kegiatan literasi di Desa Leuwi Gede, Kabupaten Indramayu. Memaknai HPN dengan peduli lingkungan, PLN UID Jabar sediakan layanan sertifikat energi terbarukan atau REC bagi seluruh golongan pelanggan. Caranya praktis dan mudah melalui PLN Mobile. Sampai dengan Juli 2025, PLN telah salurkan bantuan TJSL sebesar 1,2 miliar untuk peningkatan sarana prasarana pendidikan di Jabar. Tingkatan kompetensi dan daya saing pelajar, PLN UID Jabar tahun ini berikan bantuan TJSL berupa sarana prasarana pendidikan untuk konversi kendaraan listrik bagi guru dan peserta didik SMKN 8 Bandung. Memaknai Hari Pelanggan Nasional, PLN UID Jabar berbagi terang bagi masyarakat prasejahtera dengan salurkan bantuan penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai PLN UID Jabar.
Semarak KPN, pegawai PLN UID Jabar gelar aksi donasi berbagi cahaya dengan membeli produk UMKM dan memberikan makanan atau barang bagi yang membutuhkan. Perpustakaan keliling motor listrik dan bantuan buku dari program TJSL PLN UID Jabar telah menunjang kegiatan literasi di Desa Leuwi Gede, Kabupaten Indramayu. Memaknai HPN dengan peduli lingkungan, PLN UID Jabar sediakan layanan sertifikat energi terbarukan atau REC bagi seluruh golongan pelanggan. Caranya praktis dan mudah melalui PLN Mobile. Sampai dengan Juli 2025, PLN telah salurkan bantuan TJSL sebesar 1,2 miliar untuk peningkatan sarana prasarana pendidikan di Jabar. Tingkatan kompetensi dan daya saing pelajar, PLN UID Jabar tahun ini berikan bantuan TJSL berupa sarana prasarana pendidikan untuk konversi kendaraan listrik bagi guru dan peserta didik SMKN 8 Bandung. Memaknai Hari Pelanggan Nasional, PLN UID Jabar berbagi terang bagi masyarakat prasejahtera dengan salurkan bantuan penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai PLN UID Jabar. Semarak KPN, pegawai PLN UID Jabar gelar aksi donasi berbagi cahaya dengan membeli produk UMKM dan memberikan makanan atau barang bagi yang membutuhkan. Perpustakaan keliling motor listrik dan bantuan buku dari program TJSL PLN UID Jabar telah menunjang kegiatan literasi di Desa Leuwi Gede, Kabupaten Indramayu. Memaknai HPN dengan peduli lingkungan, PLN UID Jabar sediakan layanan sertifikat energi terbarukan atau REC bagi seluruh golongan pelanggan. Caranya praktis dan mudah melalui PLN Mobile. Sampai dengan Juli 2025, PLN telah salurkan bantuan TJSL sebesar 1,2 miliar untuk peningkatan sarana prasarana pendidikan di Jabar. Tingkatan kompetensi dan daya saing pelajar, PLN UID Jabar tahun ini berikan bantuan TJSL berupa sarana prasarana pendidikan untuk konversi kendaraan listrik bagi guru dan peserta didik SMKN 8 Bandung. Memaknai Hari Pelanggan Nasional, PLN UID Jabar berbagi terang bagi masyarakat prasejahtera dengan salurkan bantuan penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai PLN UID Jabar. Yo iya. Sampai Banyuwangi, Ragam budaya lestari. Mojo Pahit Singosari Kediri Bukti ayo rek kuyup makaryo. Jawa Timur tambah joyo. CTV 100% dongeng Jawa Timur, 100% menghibur rakyat makmur. CTV 100% gawe wong Jawa Timur. CTV 100% Jawa Timur. Yo di Jawa Timur.
KPN, pegawai PLN UID Jabar gelar aksi donasi berbagi cahaya dengan membeli produk UMKM dan memberikan makanan atau barang bagi yang membutuhkan. Perpustakaan keliling motor listrik dan bantuan buku dari program TJSL PLN UID Jabar telah menunjang kegiatan literasi di Desa Leuwi Gede, Kabupaten Indramayu. Memaknai HPN dengan peduli lingkungan, PLN UID Jabar sediakan layanan sertifikat energi terbarukan atau REC bagi seluruh golongan pelanggan. Caranya praktis dan mudah melalui PLN Mobile. Sampai dengan Juli 2025, PLN telah salurkan bantuan TJSL sebesar 1,2 miliar untuk peningkatan sarana-prasarana pendidikan di Jabar. Tingkatan kompetensi dan daya saing pelajar, PLN UID Jabar tahun ini berikan bantuan TJSL berupa sarana-prasarana pendidikan untuk konversi kendaraan listrik bagi guru dan peserta didik SMKN 8 Bandung. Memaknai Hari Pelanggan Nasional, PLN UID Jabar berbagi terang bagi masyarakat prasejahtera dengan salurkan bantuan penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai PLN UID Jabar. Semara KPN, pegawai PLN UID Jabar gelar aksi donasi berbagi cahaya dengan membeli produk UMKM dan memberikan makanan atau barang bagi yang membutuhkan. Perpustakaan keliling motor listrik dan bantuan buku dari program TJSL PLN UID Jabar telah menunjang kegiatan literasi di Desa Leuwi Gede, Kabupaten Indramayu. Memaknai HPN dengan peduli lingkungan, PLN UID Jabar sediakan layanan sertifikat energi terbarukan atau REC bagi seluruh golongan pelanggan. Caranya praktis dan mudah melalui PLN Mobile. Sampai dengan Juli 2025, PLN telah salurkan bantuan TJSL sebesar 1,2 miliar untuk peningkatan sarana-prasarana pendidikan di Jabar. Tingkatan kompetensi dan daya saing pelajar, PLN UID Jabar tahun ini berikan bantuan TJSL berupa sarana-prasarana pendidikan untuk konversi kendaraan listrik bagi guru dan peserta didik SMKN 8 Bandung. Memaknai Hari Pelanggan Nasional, PLN UID Jabar berbagi terang bagi masyarakat prasejahtera dengan salurkan bantuan penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai PLN UID Jabar. Semara KPN, pegawai PLN UID Jabar gelar aksi donasi berbagi cahaya dengan membeli produk UMKM dan memberikan makanan atau barang bagi yang membutuhkan. Perpustakaan keliling motor listrik dan bantuan buku dari program TJSL PLN UID Jabar telah menunjang kegiatan literasi di Desa Leuwi Gede, Kabupaten Indramayu. Memaknai HPN dengan peduli lingkungan, PLN UID Jabar sediakan layanan sertifikat energi terbarukan atau REC bagi seluruh golongan pelanggan. Caranya praktis dan mudah melalui PLN Mobile. Sampai dengan Juli 2025, PLN telah salurkan bantuan TJSL sebesar 1,2 miliar untuk peningkatan sarana-prasarana pendidikan di Jabar. Tingkatan kompetensi dan daya saing pelajar, PLN UID Jabar tahun ini berikan bantuan TJSL berupa sarana-prasarana pendidikan untuk konversi kendaraan listrik bagi guru dan peserta didik SMKN 8 Bandung. Memaknai Hari Pelanggan Nasional, PLN UID Jabar berbagi terang bagi masyarakat prasejahtera dengan salurkan bantuan penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai PLN UID Jabar. Semara KPN, pegawai PLN UID Jabar gelar aksi donasi berbagi cahaya dengan membeli produk UMKM dan memberikan makanan atau barang bagi yang membutuhkan. Perpustakaan keliling motor listrik dan bantuan buku dari program TJSL PLN UID Jabar telah menunjang kegiatan literasi di Desa Leuwi Gede, Kabupaten Indramayu. Memaknai HPN dengan peduli lingkungan, PLN UID Jabar sediakan layanan sertifikat energi terbarukan atau REC bagi seluruh golongan pelanggan. Caranya praktis dan mudah melalui PLN Mobile. Sampai dengan Juli 2025, PLN telah salurkan bantuan TJSL sebesar 1,2 miliar untuk peningkatan sarana-prasarana pendidikan di Jabar. Tingkatan kompetensi dan daya saing pelajar, PLN UID Jabar tahun ini berikan bantuan TJSL berupa sarana-prasarana pendidikan untuk konversi kendaraan listrik bagi guru dan peserta didik SMKN 8 Bandung. Memaknai Hari Pelanggan Nasional, PLN UID Jabar berbagi terang bagi masyarakat prasejahtera dengan salurkan bantuan penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai PLN UID Jabar. Semara KPN, pegawai PLN UID Jabar gelar aksi donasi berbagi cahaya dengan membeli produk UMKM dan memberikan makanan atau barang bagi yang membutuhkan. Perpustakaan keliling motor listrik dan bantuan buku dari program TJSL PLN UID Jabar telah menunjang kegiatan literasi di Desa Leuwi Gede, Kabupaten Indramayu. Memaknai HPN dengan peduli lingkungan, PLN UID Jabar sediakan layanan sertifikat energi terbarukan atau REC bagi seluruh golongan pelanggan. Caranya praktis dan mudah melalui PLN Mobile.
Sampai dengan Juli 2025, PLN telah salurkan bantuan TJSL sebesar 1,2 miliar untuk peningkatan sarana prasarana pendidikan di Jabar. Tingkatan kompetensi dan daya saing pelajar, PLN WIT Jabar tahun ini berikan bantuan TJSL berupa sarana prasarana pendidikan untuk konversi kendaraan listrik bagi guru dan peserta didik SMKN 8 Bandung. Memaknai Hari Pelanggan Nasional, PLN UIT Jabar berbagi terang bagi masyarakat prasejahtera dengan salurkan bantuan penyambungan listrik gratis dari donasi pegawai PLN UIT Jabar.